Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya hamba Allah dari Payakumbuh. Semoga Buya berkenan menjawab pertanyaan saya. Amin, amin. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya umroh cicilan Buya? Saya ingin mengumrohkan kedua orang tua, namun tabungan saat ini belumlah cukup. Jika saya rutin menabung, mungkin menunggu waktu 3-4 tahun lagi agar cukup untuk umroh kedua orang tua saya. Namun saya belum tahu apakah 4 tahun mendatang orang tua saya masih diberi karunia umur oleh Allah atau tidak. Mengingat umur ayah saya sudah 80 dan ibu saya 60 tahun Buya. Nah, sekarang ini sudah ada layanan umroh cicilan atau pembiayaan umroh, yang mana kita berangkat dulu, kemudian nanti sisanya dicicil ke travel umroh atau lembaga yang berkaitan. Adapun untuk uang cicilannya per bulan, insya Allah bisa diusahakan karena saya memiliki gaji tetap setiap bulannya. Bagaimana hukumnya Buya? Jazakumullah khairan katsir. Baik, tadi korban ngutang, sekarang umroh ngutang. Tidak perlu. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk umroh dengan cara ngutang. Tapi kalau Anda menabung umroh, bayar dulu baru tahun depan haji, umroh boleh. Dan kalaupun Anda umroh dengan cara mengkredit semacam itu juga sah umrohnya. Asalkan cara kredit syar'i, bayarnya nyicil syar'i. Umroh dulu baru nanti bayar. Cuman tidak diajarkan, dianjurkan semacam itu. Bahkan kita itu tidak wajib loh ya mencari duit untuk naik haji, itu nggak wajib. Jangan salah Anda tidak wajib mencari uang untuk naik haji, tapi baru Anda wajib naik haji kalau tiba-tiba Anda menemukan diri Anda kaya. Yang wajib Anda cari nafkah buat istri, bener itu, tapi nggak wajib Anda ngumpulin duit cari untuk naik haji. Tapi kapan saya naik haji? Kalau tiba-tiba saya menemukan diri saya sudah cukup. Kalau nggak cukup, nggak wajib naik haji, atau nggak wajib umroh. Umroh wajib, haji wajib, sama-sama wajib sekali semuanya. Baik, akan tetapi ini kalau Anda memaksakan dengan haji atau umroh dengan minjam, itu setelah pulangnya setan main di situ. Malu dong kamu umroh ngutang sampai sekarang tidak dibayar-bayar, umroh gombal. Akhirnya gara-gara digituin Anda juga mulai berpikir untuk bagaimana membayar biar cepat, biarpun dengan cara yang haram, gara-gara ngutang. Hati-hati, jangan maksain. Maka Al-Bahjah Travel pun kami ingatkan, jangan ngajari orang seperti itu. Ajari nabung, bolehlah nabung, tapi kalau ngutang dulu nggak, bahaya itu. Biarpun dia punya gaji tetap, gaji tetap. Akan tapi kasusnya agak sedikit berbeda dengan saudara kita ini. Bukan untuk dirinya sendiri, karena kerinduannya untuk orang tuanya. Mungkin setiap hari dengar orang tuanya pengen haji, pengen umroh, tersentuh dia. Ingin mengumrohkan ibundanya, khawatir ibundanya sudah kedahuluan. Memang ajal tidak ada yang tahu, bisa saja anak duluan, semoga panjang umur semuanya. Cuman karena dia seorang anak yang berbakti, mikir bagaimana, saya punya gaji tetap, saya ingin mengumrohkan ibu saya, mumpung masih seger sehat. Bagaimana? Untuk Anda, kalau kasusnya semacam ini menjadi beda. Bukan orang normal-normal, bukan Anda sehat. Dan jangan Anda main buru-buru, takut keburu mati beneran nanti Anda nanti. Allah Maha Kuasa, biar panjang umur gitu saja. Tapi kalau kasus yang bertanya agak berbeda, dia punya gaji tetap, cuman dia belum punya uang yang cukup untuk mengumrohkan ibu bapaknya, tapi ibunya sudah rindu untuk umroh sudah usia tua. Maka spesial orang seperti Anda, sangat luar biasa Anda jihad, dan Anda menduga punya gaji, bukan saja Anda tambahan gaji. Kalau ternyata gaji Anda terputus, kira-kira Anda tidak gambaran untuk bayar, harus ada itu juga. Misalnya masih punya aset mobil, tanah dan sebagainya. Oke. Jadi kalau Anda memang ada gambaran untuk membayar utang umroh tersebut, satu. Yang kedua, dan harapannya bukan untuk mengejar hawa nafsu Anda, tapi justru kerinduan orang tua yang sudah sepuh, maka untuk spesial seperti Anda ini adalah diperkenankan. Dan semoga mendapatkan pahala berbakti pada orang tua. Karena orang tua sudah sepuh, takut semakin sepuh semakin lemah, nanti Anda mencari umroh yang bisa mengumrohkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu Anda mencicil pembayarannya dalam tempo yang sudah ditentukan. Maka itu sah-sah saja, dengan catatan semuanya adalah tanpa ada riba di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya saya bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Sebelumnya saya sudah 3 kali mendatangi ceramah Ustadz, mulai dari Parung Kuda
Lapang Merdeka sampai dengan saat ini. Alhamdulillah di sini bisa membuka sesi pertanyaan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Ustaz. Masalah sekarang ini banyak bank syariah yang membuka program untuk cicilan, baik itu untuk mendapatkan porsi haji maupun untuk pelunasan haji itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya menurut Ustaz? Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BJB Syariah tidak akan berani membuat program kalau tidak ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, yang di sana sudah duduk para dewan pakar-pakar di bidang keilmuannya, usul fikih, fikih halal haram. Spesialisasi mereka di bidang fikih muamalat ekonomi syariah. Akadnya murabahah, mudharabah, permodalan, wakalah, dan lain-lain. Jadi kalau sudah ada fatwa dari DSN, kita tinggal ikut aja. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Selama ada fatwa DSN-nya ikut. Tentang dana talangan haji dan talangan umroh sudah ada fatwa DSN-nya. Jadi mau yang ikut silakan, yang nggak mau nunggu nabung pakai uang cash baru berangkat juga silakan. Yang penting yang berangkat nggak nyalahkan yang nggak berangkat, yang nggak berangkat nggak nyalahkan yang berangkat. Bu, si Anu berangkat, untuk apa berangkat umroh kalau hutang? Karena dia juga punya niat, dia juga punya dasar hukumnya. Masalahnya sekarang orang nggak percaya sama Dewan Syariah. Ketika mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel karena dia percaya sama orang bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke servis AC, dia karena percaya sama orang AC. Jamnya rusak, dia bawa ke toko jam. Handphonenya rusak, dia bawa ke servis handphone. Tapi kalau masalah agama, dia betulin sendiri. Ini bermasalah orang seperti ini. Ketika dia naik pesawat, dia percaya dengan pilot. Dia nggak kenal siapa pilotnya. Dia duduk dengan anteng tidur. Padahal dia nggak tahu pilot itu siapa. Belum pernah lagi penumpang tiba-tiba ngetuk pintu pesawat nanya, Pak pilot saya mau nanya, ini mesinnya manual apa matic? Ini gimana? Posnelingnya gimana? Nggak ada dia nanya, dia percaya. Ketika naik pesawat kamu percaya kepada pilot. Ketika BJB kenapa kamu nggak percaya kepada Dewan Syariahnya? Nah, jadi kalau sudah dikeluarkan fatwanya, kalau dijelaskan menurut ilmu usul fikihnya, maka tidak semua orang paham proses pengeluaran dalilnya itu. Saya ambil contoh simpel sederhananya begini. Saya mau beli mobil, harganya 300 juta. Saya datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional, selamat pagi. Dia nggak mau assalamualaikum, dia selamat pagi. Saya mau beli mobil, berapa mobilnya? 300 juta. Oke, dia kasih 300 juta, saya terima 300 juta, bayar bunga sekian persen, 350 juta, yang 50 riba. Kalau saya datang ke bank syariah, orang nggak ngerti prosesnya. Dia bilang, BJB Syariah, namanya aja syariah, sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Dia nggak ngerti prosesnya, tapi ngomongnya luar biasa. Kalau saya datang ke BJB Syariah, Assalamualaikum BJB Syariah, Waalaikumsalam. Saya mau pinjam uang 300 juta. Untuk apa Pak? Beli mobil. Mohon maaf, kami tidak meminjamkan uang, karena uang dengan uang adalah riba. Bapak perlunya untuk apa? Saya untuk beli mobil. Maka BJB Syariah akan membeli mobil itu secara cash. Sekarang mobil itu milik siapa? Milik BJB Syariah. Lalu datang saya membeli mobil itu, maka akad saya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Ribet Pak Ustaz, susah pahamnya. Maka kalau nggak paham ikut aja fatwa Dewan Syariah. Kenyataannya nggak gitu Pak Ustaz. Waktu kemarin kami pinjam uang,
nggak dikasih, tapi katanya mesti beli barang. Pada akhirnya kami juga yang beli barang itu. Memang kamu yang beli mobil itu, tapi akadnya taukil. Yang membeli mobil itu memang customer, tapi dia mewakili bank, maka hakikatnya mobil itu milik bank. Lalu mobil itu dia beli, akadnya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Itulah yang tidak dipahami. Apa kelebihan bank syariah? Pertama, kita yang berinvestasi dengan bank syariah, maka bank syariah mengeluarkan zakat. Bank konvensional tidak berzakat. Zakat apa namanya? Namanya zakat usaha. Yang kedua, bank syariah dia hanya memberikan pinjaman mudharabah bagi hasil murabahah permodalan. Dia tanya dulu, ini bisnisnya untuk apa? Bisnisnya saya mau ternak. Ternak apa? Ternak ayam. Oke. Ternak tuyul? Enggak bisa. Dia kalau yang haram enggak. Tapi kalau konvensional, kita nggak tahu uang kita itu dipakai untuk apa, karena mereka melakukan semua transaksi. Jangan lupa, bagi yang mengatakan saya simpan di konvensional tapi bunganya nggak saya ambil, kamu sudah menginvestasikan kepada benda barang yang haram, maka dosa jariahnya juga mengalir. Waspadalah. Yang ketiga, sama aja Pak Ustadz, bank syariah juga kalau terlambat kan bayar denda. Betul, tapi denda dari konvensional masuk ke bank, sedangkan syariah dendanya dipakai untuk kemaslahatan umat. Orang hanya sepotong saja, dia tahu pada dendanya saja, karena memang denda itu yang paling menyakitkan, itu yang dia ingat. Kemana denda itu pergi dia tidak tahu. Maka saya mengajak, mari menabung ke BJB Syariah. Ustadz Somad ini jangan-jangan agen dari BJB Syariah? Baru kenal tadi saya. Taunya dari mana? Itu pas tabligh akbar di atas BJB Syariah. Saya mengiklankan apapun yang berbau syariah karena saya pedoman tausiah itu 3: perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Orang baik pilih orang baik. Itulah yang membuat orang marah dengan saya. Kenapa? Karena saya menyinggung yang sangat sensitif, perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi. Makanya di Instagram saya itu isinya iklan jual gula merah, baju koko, batik, dan sampai sekarang belum jelas royaltinya. Nggak ada. Asal datang keripik buat endorse, kerupuk buat endorse, madu buat endorse, gula merah buat endorse. Ini dijamin madu asli, bangkitkan ekonomi umat, dibawa pulang istri tidak akan marah walaupun asli. Yang ketawanya belakangan nyusul lambat nangkap. Jadi ikuti saja kalau sudah ada Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa, dan Bank Syariah, BJB Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Muamalat, BSI tidak berani mengeluarkan produk karena melanggar undang-undang tanpa ada fatwa dari DSN. Yang mau pakai talangan haji umroh silakan, yang nggak mau silakan nabung, tapi jangan salahkan mereka yang berangkat karena ada fatwanya. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkati. Ustadz, saya izin bertanya, baik, apakah boleh berangkat umroh menggunakan uang pinjaman dari bank? Kebolehannya diikat dengan syarat. Syarat yang pertama adalah adanya uang terkumpul yang belum diperoleh, yang dipastikan dalam durasi yang tidak lama itu bisa terganti. Dan syarat yang keduanya, memang jadwal keberangkatannya hanya didapatkan di waktu ia berangkat pada saat itu. Misal nih, saya dapat jadwal berangkat ini bulannya bulan depan, Oktober. Tapi uangnya belum cair, baru cairnya awal November. Dan uang itu yang akan saya gunakan sudah ada, sudah menjadi hak saya, cuma belum dapat. Saya mau pinjam misalnya, dengan cara pinjam yang benar, bukan menggunakan konsep ribawi. Ya, tapi berangkat saya cuma waktu itu, setelah itu saya nggak dapat waktu lagi misalnya. Nah, itu baru dibolehkan. Tapi kalau tidak ada situasi yang mendesak, jangan memaksakan Anda untuk mendapatkan beban yang baru yang tidak Anda miliki sebelumnya. Jelas? Karena ibadah umrah ataupun haji diikat dengan upaya kemampuan mewujudkannya. Bila kemampuan sudah ada, baru
Kalau belum ada jangan dipaksakan. Ya, Allah saja tidak memaksa, kenapa Anda memaksa diri? Jelas. Nah, amal apa yang bisa dikerjakan sambil menunggu itu? Ada amalan harta, nabung. Jangan dilihat besarnya, tapi niatkan untuk mendapatkan anugerah Allah dengan menaatinya. Jadi ibu, bu, pakai celengan aja, bu. Dari apa saja? Ya, dari misalnya kotak biskuit. Yang biasa kalau lebaran itu kan, luarnya biskuit, dalamnya rengginang gitu kan. Bu bolongin dikit atasnya, bu. Taruh, nggak apa-apa, bu, 1000. Setiap dapat jualan 1000, masukin aja 1000. Masukin 1000 misalnya, ya. Nggak apa-apa, tapi niatkan, ya Allah, saya pengen umrah dengan uang halal ini, bismillah. Masukin aja. Yang kedua, baca amalan. Apa di antara amalannya? Tadi saya sampaikan Al-Baqarah ayat 196 sampai 203. Yang ketiga, sambil berlatih itu cari amalan yang pahalanya senilai umrah dan haji. Contohnya apa? Salat syuruk. Ya, habis subuh, tunggu dulu saat datang isyraq, waktu isyraq, ya pakai zikir, datang waktu syuruk kurang lebih 1 jam 10 menit dari waktu subuh. Misalnya subuh sekarang jam berapa? 4.37, 4.40, 4.45, ya nggak apa-apa lah ya. Terjadi perbedaan pendapat karena daerahnya beda-beda. 1 jam setelah itu, ya 4.40, 5.40, 5.45, tambah 10 menit, jam 6. Ya, jam 6 lebih 5 menit, sholat 2 rakaat, niatkan untuk menaati Allah dan Rasul. Fakana alaihi ka ajri umratin, ya, maka Nabi mengatakan itu bisa pahala senilai umrah. Ada yang mengatakan riwayat senilai haji dan umrah. Nah, itu terus ya tirakati, lakukan, niatkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah.